Kalau bukan karena kasih-Mu ya Tuhan, kami tidak ada di sini malam ini. Kalau bukan karena kasih-Mu, kami orang berdosa harusnya binasa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu lah, malam ini kami ada di sini. Kami ada di tempat kami masing-masing. Dan kami siap Tuhan bicara kepada kami malam ini lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membacakan satu ayat saja. Karena malam ini atau beberapa minggu ini kita bicara tentang tokoh dalam Alkitab. Maka kalau baca semua ayatnya, selesai baca ayat langsung saya bilang amin dan ibadah selesai. Karena panjang sekali. Saya hanya ingin membacakan Kejadian pasal 37 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Malam ini kita bicara tentang Yusuf. Dinamika iman Yusuf. Yang punya Alkitab boleh membuka kitab sucinya, handphone sucinya, iPad sucinya yang sudah disucikan ya. Bukan dicucikan, kalau dicucikan nanti rusak. Perhatikan, saya akan bacakan untuk kita semua. Saya baca dari ayat 1 saja sampai ayat yang keempat. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah juga yang ada di Bukit Zaitun. Tema kita dinamika iman Yusuf. Apa itu dinamika? Dinamika itu satu gerakan, satu semangat yang berubah-ubah menyesuaikan situasi atau keadaan. Jadi kalau kita bicara tentang dinamika iman, berarti kita mau melihat bagaimana iman itu naik turunnya dalam pergumulan, bagaimana menyesuaikan dengan keadaan dan seterusnya. Dan malam ini kita bicara tentang Yusuf. Umur Yusuf itu 110 tahun. Dan teks kita tadi berkata pada umur 17 tahun. Dalam PowerPoint yang saya siapkan, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, itu bukan umur Yusuf yang pertama ya, tapi 13 tahun dia harus lewati proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk imannya. Karena satu waktu dia akan mendapat tugas yang besar, maka perlu dipersiapkan. Maka total Tuhan mempersiapkan dia itu 30 tahun. Mengapa? Karena saya coba hitung mulai umur 17 plus 13 tahun dia diproses, itu tambah 17 tambah 13 jadi 30 tahun. Pada usia 30 tahun baru dia diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia diangkat menjadi penguasa Mesir setelah Fir'aun pada usia 30 tahun. Berarti
Selama masa hidup dia 17 tahun pertama bersama dengan papa, mama dan anak saudara-saudaranya. Kemudian 13 tahun yang berikutnya dia harus lewati pergumulan dijual, dibuang ke dalam sumur, lalu dibeli orang Mesir. Masuk di sana 13 tahun itu sudah tinggal di Mesir, diangkat Fir'aun, masuk pergumulan yang berikut, digoda tante itu, tante siapa itu? Tiap hari digoda, akibatnya dia harus masuk penjara. Di penjara dia menolong orang, tapi orang yang ditolong lupakan dia 2 tahun tidak ingat. Kemudian setelah itu tunggu 2 tahun, Fir'aun sendiri yang mengeluarkan dia dari dalam penjara. Lalu disitulah dia mulai kehidupan yang sesungguhnya. Dipakai Tuhan jadi berkat bagi bangsa Mesir tapi juga bagi bangsanya sendiri. Nah, ini dia gambaran garis besar tentang kehidupan Yusuf. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, 17 tahun pertama kehidupannya dia harus hidup bersama 11 saudara tiri. Saudara punya saudara tiri? Bayangkan apa yang terjadi di rumah, hidup dengan 11 saudara tiri plus dia punya mama tiri ada 3. Karena dia punya bapak, punya istri 4. Berarti dia hidup dengan 10 saudara laki-laki tiri dan 1 saudara perempuan tiri namanya Dina. Saudara bayangkan hidup seperti itu. 17 tahun hidup dengan saudara tiri dan saudara tahu apa yang terjadi. Saudara-saudaranya, hubungan saudara-saudara dengan dia seperti apa. Dan dia juga tahu, kalau kita baca teks kita tadi, Yusuf ini tukang balapor. Dia lapor bapaknya, bapak itu kakak-kakak itu semua buat kejahatan. Kalau Yusuf ini tinggal di asrama ini, dorong keroyok dia tiap hari. Tukang lapor. Tapi ini hanya sedikit gambaran. Saya ingin membawa kita untuk coba memikirkan, berarti Yusuf dari kecil sampai usia 17 tahun, dia hidup bukan nyaman. Tidak nyaman, dia dengan saudara-saudara seperti itu. Saudara bayangkan. Tetapi yang perlu kita renungkan malam ini adalah dia tidak memilih untuk punya saudara seperti itu. Dia juga tidak memilih untuk punya papa seperti itu, punya istri sampai 4. Dia tidak pilih itu. Dia dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga seperti itu. Hari ini berapa banyak orang yang sakit hati dengan keluarga, dengan orang tua. Kenapa papa saya begini? Kenapa papa harus cerai dengan mama? Kenapa mama harus cerai dengan papa? Kenapa papa mama baku cerai? Sehingga saya harus hidup lagi. Sudah cerai lagi, kawin lagi. Saya punya saudara tiri tahap berapa? Salah-salah bisa kawin dengan saudara tiri. Bukan salah-salah, banyak yang salah kawin. Kawin dengan saudara sendiri. Keluarga ini kacau. Tapi malam ini saya mau beritahu, justru Yusuf nanti yang akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat di Mesir. Di antara orang kafir, Tuhan pilih dari keluarga yang seperti itu. Banyak orang sekarang mau dipakai Tuhan, tapi malu. Bapak, saya mau melayani tapi saya punya keluarga ini bagaimana? Tidak bisa diubah lagi. Kamu tidak memilih papa seperti itu, yang pemabuk itu. Kamu tidak memilih mama yang seperti itu, yang cerewet itu dari pagi sampai malam. Tiap hari kamu kena ngomel terus, kamu tidak pilih. Tuhan yang berikan itu, kan kamu harus terima. Berapa banyak orang tidak bisa terima. Saudara tidak bisa dipakai oleh Tuhan kalau saudara sendiri tidak mulai belajar untuk menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara dilahirkan oleh keluarga seperti apapun, Tuhan sudah izinkan itu terjadi. Tidak ada gunanya sakit hati.
Berapa banyak anak hari ini sakit hati, kemudian bikin dosa. Ditanya, kenapa kamu buat dosa ini? Saya papa begitu, jadi saya turunan. Kok ngaku-ngaku yang begitu tuh? Jadi gennya turun ke saya. Jangan begitulah. Tapi ini ada di mana-mana. Dan banyak orang kemudian memakai ini sebagai alasan. Maaf Pak, saya belum bisa melayani Tuhan karena keluarga saya belum beres. Dari dulu tidak beres. Tunggu beres, kapan beres? Maka banyak orang menolak panggilan Tuhan, menolak untuk dipakai oleh Tuhan. Mencari-cari alasan yang sebenarnya tidak harus menjadi alasan kalau kita punya pemahaman yang benar. Yusuf hidup di dalam keluarga yang seperti ini. Tapi kita tahu nanti Tuhan pakai dia. Maka saudara-saudara, anak-anak muda mungkin yang mengikuti ibadah malam hari, saya mau beritahu saudara, tidak ada gunanya menyalahkan orang tua. Jika engkau sungguh-sungguh ingin hidupmu baik, jika engkau sungguh-sungguh ingin hidupmu dipakai oleh Tuhan, belajar menerima kekurangan orang tua. Belajar mengampuni, belajar memaafkan. Nanti saudara jadi orang tua, kalau sudah jadi orang tua ya, sudah punya anak, baru kamu rasa. Tidak mudah. Apalagi jadi orang tua zaman ini, tidak mudah. Maka itu banyak keluarga mau punya anak hanya satu. Kenapa? Banyak anak pusing. Kan ada obat. Tinggal minum obat, kalau hanya pusing. Artinya tantangan banyak. Tapi kembali saudara-saudara, perhatikan Yusuf dalam kisah yang kita baca tadi. Tidak mudah saudara-saudara. 17 tahun hidup seperti itu. Maka itu ketika, kalau kita baca ayat yang ketiga, dia mendapat perlakuan yang istimewa dari papanya lagi. Ini Papa Yakob ini juga. Ayat 4, ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf. Rupanya anak papa. Anak kesayangan. Lalu dikasih baju yang maha indah itu. Memang saya pernah bertanya-tanya, Tuhan kenapa Yusuf ini pergi ke ladang itu pakai baju bagus. Ibaratnya saudara sekarang pakai jas full dress pergi ke kebun. Saya pikir Yusuf mungkin mau kesunyi di saudara-saudara ini. Ini saya pakai baju ini. Jadi saya pikir-pikir dia juga ini tukang balapor. Terus yang berikut tukang apa? Kalau saya punya bahasa di kampung saya, tukang bahodeng. Bahodeng, bastel. Itu pakai baju-baju bagus itu pergi. Dia bikin panas di saudara tambah itu. Ada orang seperti begitu ya. Mungkin karena sering dianiaya, mungkin sering ditekan. Begitu ada waktu, dia kasih panas. Dia pun saudaranya 10 orang laki-laki. Dia yang kecil. Cari hal namanya ini. Maka kita tahu cerita selanjutnya. Yusuf harus mulai masuk babak baru dalam kehidupannya. Dia harus dijual. Sudah pakai baju bagus, tambah dia cerita mimpinya lagi. Dan mimpinya itu bikin dia punya saudara tambah panas. Mereka sudah lihat dia pakai baju bagus. Yang kedua dengar mimpinya. Masa kan kamu bilang kami dan papa akan datang menyembah kamu. Kamu nih lebe-lebe. Terlalu melebih-lebihkan. Lebay kamu. Cup. Dan kita tahu ceritanya. Kemudian saudara-saudaranya harus menjual dia. Tapi untung yang sulung dia punya abang yang pertama baik hati. Ruben bilang jangan. Itu juga saudara kita. Buang saja dia ke dalam sumur. Nah saudara, dari titik inilah orang seringkali bicara Yusuf. Dari sumur ke penjara lalu ke istana. Itu perjalanan yang harus dia jalani. Maka saudara-saudara yang pertama kalau kita perhatikan.
Iman tidak mungkin dapat dimanipulasi. Harus lewat proses, lewat waktu-waktu yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Saudara dan saya tidak bisa ambil jalan pintas. Mungkin ada orang lain mau memanipulasinya. Tetapi sebenarnya tidak mungkin. Karena iman itu tidak bisa dimanipulasi. Iman itu tetap harus melalui proses. Dan dalam proses itu ada kesulitan, ada penderitaan. Banyak orang sekarang tidak mau menderita. Tapi ingin supaya imannya bertumbuh. Saudara, kalau ingin iman bertumbuh, saudara ingin dipakai oleh Tuhan, penderitaan itu paket atau satu paket dengan iman yang bertumbuh. Tidak mungkin tidak. Kesulitan, penderitaan harus diterima, harus dijalani. Tidak bisa tidak. Maka saudara, ketika percaya, kita tidak secara langsung dapat mengerti rencana dan pimpinan Tuhan. Tetapi secara bertahap. Kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara baca tokoh-tokoh itu. Mereka tidak tahu, mereka hanya tahu dipanggil, tapi ke depan ke sana tuh kemana tuh mereka tidak tahu. Tapi Tuhan bilang jalan. Sementara mereka jalan, itulah Tuhan menuntun. Dan waktu mereka menjalan itu ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan di dalamnya. Nah, saudara-saudara, zaman ini kalau kita mau jujur, kita tidak suka penderitaan. Boleh saya buktikan? Kurang lebih 1 tahun kita dikurung karena corona, menderita juga kan? Banyak orang sekarang ketakutan. Apa yang ditakuti? Kematian. Apalagi kalau di berita TV angka yang mati tambah banyak. Kita lihat Facebook hampir tiap hari ada orang mati. Mati karena corona, mati karena yang lain. Pokoknya orang mati tiap hari. Saudara-saudara, coba perhatikan. Manusia lebih fokus kepada kematian secara jasmani daripada kematian secara rohani. Banyak orang menghabiskan begitu banyak uang supaya tidak mati secara jasmani. Tapi berapa banyak orang mengeluarkan uang supaya mereka yang mati secara rohani dihidupkan kembali oleh Allah. Berapa banyak? Tidak. Orang rela mengeluarkan bermiliar-miliar rupiah supaya orang tidak mati secara jasmani. Tapi faktanya sebenarnya ada banyak orang yang mati secara rohani. Seharusnya uang kita semua dikeluarkan supaya mereka itu hidup, dihidupkan kembali. Supaya kalau mereka mati secara jasmani, mereka akan masuk dalam hidup yang kekal selama-lamanya. Banyak orang fokus hanya kepada jasmaninya saja. Maka itu menderita sedikit berteriak, Tuhan tolong. Ini manusia ini memang. Saudara, kita ada dalam minggu sengsara yang keempat. Sebentar lagi kita Paskah. Saudara ingat cerita ketika Yesus di Taman Getsemani. Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu di sini, saya akan ke depan dan berdoa. Waktu Yesus berdoa, dia kembali, murid-muridnya ngapain? Mereka tertidur. Mereka tidur enak sekali. Saya harap yang lagi ikut ibadat jangan tidur. Yang di rumah jangan mungkin tidur di sofa lalu ini khotbah begini nih. Tuhan Yesus balik dan Tuhan Yesus bilang, sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Lalu Tuhan Yesus pergi lagi dan berdoa. Tuhan Yesus balik, mereka ngapain? Lanjut tidur sesi 2. Berlanjut. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Lihat, mereka yang menangkap aku sudah datang. Waktu Tuhan Yesus bicara begitu, saudara perhatikan cerita itu, mereka tidur lagi? Mereka tidak tidur. Waktu Yesus bergumul dalam doanya, mereka tidak mengerti pergumulan itu. Mereka pikir aman-aman. Maka saudara-saudara, biasanya orang yang merasa diri aman, pasti tidur. Tapi begitu ada masalah, begitu tahu ada pergumulan, begitu ada tahu tantangan, tidak mungkin tidur. Banyak orang ada masalah, tidak bisa tidur semalam-malaman. Bahkan bisa 1 minggu tidak bisa tidur kalau ada masalah kan.
Maka penderitaan, kesulitan, apapun masalah, sebenarnya itu bagian yang tidak bisa kita tolak. Itulah cara Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Tapi berapa banyak orang lari. Hanya di mulutnya saja, Tuhan, saya mau setia sampai mati. Baru setengah mati, sulari. Belum satu mati, baru setengah. Celakanya hari ini dia bilang, aku setengah mati Tuhan. Besok lagi ada pergumulan, dia bilang, Tuhan aku setengah mati. Setengah tambah setengah, harusnya sudah mati tuh. Kenapa masih hidup? Saudara, jangan menjadi orang Kristen zona nyaman. Hanya mau nyaman terus, hanya mau happy terus, tapi tidak mau mengalami kesulitan penderitaan. Saudara, sebelum Yusuf dipakai secara luar biasa, dia harus lewat proses ini. Dia harus rela ditolak saudara, dijual saudara. Dia harus rela disakiti. Siapa di sini yang rela disakiti? Tidak ada orang rela disakiti. Dijual seperti budak, padahal saudara sendiri kan. Tapi ya saudara tiri sih. Dijual ke Mesir, diangkat, dibeli, lalu apa? Perhatikan di situ. Tuhan membuat berhasil semua yang Yusuf kerjakan di Mesir. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Dengar kalimat saya. Kalau Tuhan menyertai, bukan berarti tidak ada penderitaan. Kalau Tuhan menyertai, bukan berarti tidak ada kesulitan. Harus kita balik. Sekalipun ada kesulitan, asal Tuhan menyertai, aku tidak takut. Alkitab jelas, Tuhan menyertai Yusuf. Tapi apa? Difitnah sama tante itu. Tante Potifar. Yusuf mestinya protes. Tante, saya ini sudah kerja keras di sini. Kenapa tante buat begitu? Alkitab tidak mencatat. Ketika tante itu goda-goda dia, Yusuf bilang, tante ingat. Ada Tuhan di atas. Dia tidak khotbah sama tante itu. Alkitab berkata tiap hari Potifar terus mengganggu dia. Tiap hari dia digoda. Ada yang mencatat itu bertahun-tahun. Bukan satu dua, tiap hari. Sudah bisa seperti apa Yusuf itu? Tuhan menyertai dia tidak berarti tidak ada godaan. Saudara menyerahkan diri saudara menjadi anak Tuhan. Bukan berarti aman tidak ada godaan. Godaan tetap ada. Tapi yang menarik sikap Yusuf. Cara dia menanggapi godaan. Masakan aku berdosa kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan yang mempercayakan istana ini untuk saya kerjakan. Nyonya tidak diberikan kepada saya. Yang lain. Dia tahu betul. Orang yang disertai Tuhan. Dia tahu bagaimana menghadapi, berespon terhadap setiap godaan. Apapun itu. Bagaimana cara Yusuf? Lari. Tante goda tiap hari. Tante tolong. Darah Yesus. Besok lagi digoda. Cup. Tante mau apa sih? Pijit dong. Pergi aja ke tukang pijit. Alkitab berkata Yusuf lari. Yusuf lari. Dan kita tahu pengkhianatan itu. Tante itu bilang Yusuf mau memperkosa. Harusnya itu sebenarnya lucu. Tapi Fir'aun tahu. Dia pun suami tahu. Ini Maitua ini yang terbetul. Ini Maitua ini yang sebenarnya ada gila-gila sedikit ini. Kenapa? Dia bilang begini, ini loh orang Ibrani yang kamu bawa ke sini tuh, dia mau memperkosa aku, ini bajunya. Loh, siapa perkosa siapa? Kalau Yusuf yang perkosa, maksudnya Yusuf yang bawa lari bajunya keluar. Kenapa tante yang pegang bajunya Yusuf? Ini berarti tante nih yang tarik ini. Perhatikan baik-baik. Bagaimana Yusuf dihukum. Yusuf dihukum hanya dimasukin ke dalam penjara.
penjara istana, bukan penjara macam-macam. Suaminya tahu. Rugi ini kalau Yusuf tidak ada di sini, karena sudah Tuhan buktikan. Maka saudara lihat, di tengah-tengah orang kafir seperti itu, di tengah-tengah pengkhianatan seperti itu, Yusuf tidak berubah. Tuhan tetap menyertai dia. Godaan tetap ada. Tuhan menyertai dia. Masuk penjara. Kalau kita terbalik kita sekarang ini ya. Kalau Tuhan menyertai, keluar dari penjara gitu kan. Tidak dihukum. Kita kalau Tuhan menyertai kita tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Maaf Bapak Ibu, iman seperti apa itu? Alkitab tidak bicara seperti itu. Justru Yusuf harus melewati situasi seperti itu. Masuk penjara. Perjalanan hidupnya di penjara dia tolong 2 orang pegawai istana. 1 yang kerja di air isi ulang. Yang siapin air, anggur untuk raja, juru minum. Tapi yang 1 mungkin alumni dari Yunus, roti bakar. Kan tukang bikin roti buat raja ya, 2 orang ini. Mereka mimpi sama-sama satu malam. Mimpinya yang 1 katanya ada anggur dengan 3 cabang bertunas. Lalu buahnya banyak sekali, ranum. Wah. Lalu Yusuf memberitahu artinya. Artinya 3 hari lagi kamu akan ditinggikan. Kamu akan dikeluarkan. Dan kamu akan kembali pada jabatanmu sebelumnya. Lalu yang roti, bagian roti ini. Roti Yunus. Dia bilang saya juga mimpi. Saya bawa 3 bakul roti. 2 di tangan, 1 di kepala. Lalu dia bilang yang di atas ini datang burung dan ambil makanan ini. Lalu Yusuf bilang sama 3 hari lagi. Ini yang roti ini bilang haleluya 3 hari lagi. Kalian disuruh tahu yang 1 kan bebas nih. Haleluya. Kamu juga akan ditinggikan. Oh segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi Yusuf tambah, kamu akan dibunuh, digantung, kamu akan mati. Astagfirullah. Kenapa jadi begini? Dan betul juru minum bebas. Tapi dia pesan. Nanti kalau kamu sudah keluar, jangan lupa saya. Kalau Yusuf dari Papua, dia pasti ngomong. Kau tidak boleh lupa saya. Kau ingat ya? Saya tolong kau. Ingat. Komitmen. Sudah tahu komitmen? Commitment. Itu sebenarnya di Amerika itu saya lihat doanya kan lain tuh. Habis doa di belakangnya bukan amen. Ditambah lagi amen and a woman. Mereka pikir amin itu laki-laki. Amen. Kita bilang amin, kita yang betul amin bukan amen. Amen, seorang laki-laki. Maka ditambah a woman. Ini apa-apaan. Maka sama, tadi saya pikir-pikir komitmen. Komitmen. Kamu bertemu saya gitu laki-laki ini. Jadi kalau perempuan commit woman. Kalau saya commit man. Jangan lupa. Tapi saudara kita tahu cerita itu. 2 tahun dia dilupakan. Saudara-saudara emang enak. Tuhan menyertai, tapi dilupakan. Kita sudah melayani berbuat yang terbaik. Kita menolong orang, balasannya dilupakan. Emang enak. Berapa banyak orang sakit hati. Dan kemudian dia mulai cerita. Itu orang tidak tahu diri. Saya sudah tolong dia. Saudara, saya belajar banyak dari cerita ini. Bapak Ibu yang ada di rumah saya mau beritahu. Kalau Tuhan tutup pintu tidak ada yang buka. Kalau Tuhan buka tidak ada yang bisa tutup. Kalau belum waktu Tuhan bisa 10 tahun pun bisa. Abraham harus menunggu 25 tahun baru punya anak. Kurang apa Abraham? Tapi itu cara Tuhan. Kadang-kadang kita mau paksa diri seperti tahu-tahu. Padahal tidak tahu apa-apa. Tuhan tahu. Saudara, apakah juru minum itu tidak bisa tolong Yusuf? Bisa. Tapi kalau juru minum itu yang tolong dia,
dia keluar dari penjara. Dia tidak pernah menjadi penguasa di Mesir. Memang harus tunggu. Saya sekarang pikir-pikir, Tuhan ini pertama kasih mimpi 2 orang ini. Tunggu 2 tahun baru kasih mimpi ke Firaun. Tunggu 2 tahun. Maka saudara, kita tidak bisa tidak. Ketika kita ingin dipakai Tuhan. Ketika kita boleh mengakui Tuhan menyertai saya. Tapi jangan salah. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Kita bisa jadi dikhianati. Kita bisa jadi disakiti. Saya sering bilang kepada mahasiswa, kita ini hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dan kita bergaul dengan orang-orang berdosa. Dan kita juga berdosa. Apa yang bisa diharapkan? Tidak ada. Maka kesulitan, pergumulan, disakiti, itu biasa. Harusnya tidak terkejut. Saudara harus terkejut ketika walaupun disakiti, orang itu tetap memberkati. Ini yang jarang. Walaupun disakiti tidak membalas menyakiti. Orang akan surprise, kok bisa ya? Karena seperti itu jarang. Tapi kalau balas membalas itu sudah biasa. Dan tahap yang berikut, yang ketiga, setelah dia melewati semua proses itu. Sekarang waktunya Tuhan angkat dia jadi penguasa di Mesir. Dan saudara tahu 30 tahun disiapkan. Lalu 80 tahun Yusuf dipakai untuk memberkati lebih lagi. Yang pertama orang Mesir, tapi juga yang kedua untuk bangsanya sendiri. Perhatikan Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Setelah bengkak-bengkak ya, dihantam sana, dihantam sini, ada waktunya. Saudara-saudara, jangan paksa diri. Segala sesuatu ada waktunya. Ada orang cepat, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Sabar bos. Kalau belum waktunya dari Tuhan, mau berjuang seperti apapun tidak. Maka itu saya katakan, belajar dari Yusuf, iman yang menggenapkan rencana Allah. Iman seperti apa? Seperti Yusuf tadi. Ternyata ada rencana Allah. Apa rencana Allah itu? Bagian akhir. Kejadian 50 ayat 20. Yusuf sendiri katakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini luar biasa. Banyak orang tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Apakah kita layak marah karena tidak mengerti janji Tuhan? Layakkah kita marah? Jawab. Layakkah saudara marah karena janji itu belum dibuka semua? Kita belum mengerti. Layakkah kita marah? Yusuf mengerti. Semua yang dia lewati itu ada maksud Tuhan. Maka itu kepada saudara-saudaranya dia bisa ampuni. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang jahat kepada dia. Zaman ini banyak perkelahian di antara saudara. Tidak bisa saling mengampuni satu dengan lain. Persoalannya di mana? Pengenalannya kepada Tuhan bermasalah. Dia tidak sanggup melihat perjalanan hidupnya. Yusuf lihat semua perjalanan hidupnya. Tuhan yang rancang semua. Itu yang dia katakan tadi. Maka dia bilang kepada saudara, sudah tenang. Kamu orang tidak usah takut. Saya pikir Yusuf itu kalau orang-orang zaman ini mungkin yang suka balas dendam. Itu kesempatan. Ya kan? Begitu sudah datang. Kamu orang ini ya, yang dulu ini ya.
Tapi saudara perhatikan nanti saudara pulang di rumah, saudara baca lagi. Saudara yang di rumah boleh buka Alkitab, baca lagi. Ketika mereka membuang Yusuf ke sumur, dikatakan mereka sebenarnya susah. Ketika mereka menjual mereka, ada susah sekali. Kata yang sama dipakai ketika mereka akhirnya tahu kalau ini Yusuf. Hati mereka juga susah. Karena mereka pikir, aduh sebentar dapat balas dendam. Tapi tidak. Yusuf bisa mengampuni. Karena dia belajar, karena dia tahu. Semua perjalanan hidupnya Tuhan izinkan. Semua sakit hati, semua kesulitan, semua masa-masa sulit Tuhan izinkan. Untuk apa? Supaya dia dipakai. Supaya dia jadi berkat bagi orang tua dan saudara-saudaranya. Bagi bangsanya. Saudara mau dipakai Tuhan? Di tengah-tengah bangsa ini? Jangan lari. Jangan pernah lari. Ingat baik kalimat ini. Waktu susah, ingatlah. Itu hanya sementara. Waktu senang, ingatlah. Itu juga hanya sementara. Waktu ditindas dan menderita, ingatlah. Itu pembentukan. Waktu ditolong, ingat. Itu hanya anugerah. Tidak usah menuntut, tunggu saja. Akan tiba waktunya, Tuhan akan ubah semuanya. Mari kita tunduk kepala. Saya tidak mengerti perjalanan hidup saudara. Tapi satu hal yang saya yakini. Tuhan tidak pernah salah memilih saudara dan saya. Dia tidak pernah salah memanggil saudara dan saya untuk jadi berkat bagi bangsa ini. Untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berikan hidupmu seutuhnya. Biarkan Tuhan menumbuhkan iman lewati masa-masa sulit dan pergumulan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya tidak tahu apa pergumulan, saya tidak tahu apa masalah yang menekan hidup saudara. Tapi biarlah kita belajar dari Yusuf. Seorang yang Tuhan pilih. Seorang yang Tuhan pakai jadi berkat di tengah-tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan. Boleh menjadi berkat. Karena dia mengikuti semua rancangan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin kita juga dilahirkan dalam keluarga yang berantakan. Saudara, itu bukan alasan bagi kita untuk merusak diri kita dan tidak jadi berkat. Mari belajar menerima keadaan keluarga, keadaan orang tua, saudara kita. Kita belajar mengampuni mereka. Dan ketika Tuhan membawa kita menuju kepada rencananya, mungkin ada pengkhianatan. Mungkin ada orang yang berkhianat kepada saudara. Saudara begitu baik kepada mereka, tapi mereka membalas sesuatu yang jahat. Dan mungkin saudara sedang sakit hati. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan untuk yang baik. Saudara, lihatlah semua yang sudah saudara alami sampai malam ini. Diizinkan Tuhan supaya iman saudara dan saya bertumbuh. Makin dewasa. Kita makin mengenal Tuhan lebih dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan masing-masing berdoa. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Mari bawa diri masing-masing seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu di rumah dan juga saudara yang ada di Bukit Zaitun. Siapa yang ingin memberikan respons kepada firman malam hari ini? Adakah di antara saudara yang sedang mengalami sakit hati? Kau belum bisa mengampuni keluarga,
kakak, adik, saudara, orang tua. Sehubungan dengan kehidupan mereka. Mungkin saudara merasa disia-siakan. Saudara ditolak. Malam ini Tuhan ingin menjamah dan memulihkan hidupmu. Saudara yang ada di rumah juga mungkin mengalami pergumulan, melewati masa-masa yang sulit. Saudara sedang sakit hati, dikhianati dan lain sebagainya. Dan malam ini saudara ingin dipulihkan oleh Tuhan. Saya minta saudara angkat tangan saudara, dan saya akan mendoakan saudara. Puji Tuhan, saudara tidak perlu malu. Kalau saudara dan saya ingin dipakai oleh Tuhan, tidak ada jalan yang lain. Mari kita belajar untuk melihat perjalanan hidup kita dari perspektif Tuhan. Semua kesulitan, semua penderitaan adalah bagian dari cara Tuhan membentuk kita, mempersiapkan kita untuk dipakai Tuhan. Siapa lagi? Bapak Ibu di rumah, silakan angkat tangan. Dan saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Bapa di sorga, seringkali kami tidak kuat, kami tidak tahan melewati jalan-jalan yang sulit. Dan malam ini kami diberitahu oleh firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Dan malam ini kami mau belajar penyertaan-Mu tidak berarti kami tidak pernah mengalami kesulitan. Kami tidak pernah mengalami sakit hati. Kami tidak pernah mengalami dikhianati. Malam ini kami belajar semua itu diizinkan Tuhan supaya membentuk kami, mempersiapkan kami. Supaya kami bukan hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa. Tapi lewat hidup kami boleh memberkati orang di sekitar kami. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka yang masih hidup bermain-main dengan dosa. Tuhan, ini kami. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Kami lebih banyak salah mengerti kepada Engkau ya Tuhan. Engkau tidak pernah merancang kecelakaan bagi kami. Tapi kalau kami pun harus mengalami kecelakaan, kami mau belajar memandangnya dari kacamata Tuhan. Tuhan, bentuk setiap kami yang ada dalam ruangan Bukit Zaitun, yang ada di rumah. Ini kami Tuhan. Bentuk kami lagi Tuhan. Bentuk kami lagi. Dan supaya di mana kami hidup, di mana kami bekerja, di mana kami beraktivitas. Seperti Yusuf, orang lain boleh melihat ada Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dan sebelum hamba menutup ibadah malam ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan berkati semua Bapak Ibu yang malam hari ini mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, sebelum kami berpisah, kami berkati bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami yang hidup di tengah-tengah bangsa ini, hidup kami seperti Yusuf. Kami jadi berkat lebih lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu sekalian, kembalilah dalam kehidupanmu tiap hari. Ingatlah firman Tuhan. Jadilah berkat senantiasa dimanapun saudara hidup. Dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus membaharui hidup saudara dan saya. Menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ku mau sepertimu.